Nah, ini penyampaian ini sebenarnya masih berkaitan dengan beberapa topik yang saya sudah sampaikan dari beberapa minggu yang lalu. Pelajaran ini sangat bagus dan bisa menjadi berkat buat kita, dan mungkin firman Tuhan ini Bapak Ibu bisa tandai, bisa tulis, bisa simpan, karena ini kebenaran ini Bapak Ibu untuk kita. Tuhan mengajar kita bahwa sebelum kita mengambil keputusan atau melangkah lebih maju lagi, kita harus mencari solusi atau cari pandangan-pandangan, kita harus cari nasihat dan sebagainya. Di dalam firman Tuhan, Amsal 19 ayat 20 mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya kau menjadi bijak di masa depan. Dan ayat yang kedua, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 12 ayat 15. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita, entah kita sebagai apa di dalam tugas masing-masing, dunia pendidikan, usaha dan pelayanan, dan di lingkungan di mana kita berada, kita harus bertanya kepada Tuhan, kira-kira tanggung jawab ini Tuhan berikan, dan bagaimana saya harus jalani, bagaimana saya harus kelola, bagaimana saya harus atur. Apa firman Tuhan berkata bahwa kita harus menerima didikan dari Tuhan, karena dari Tuhan di sana kita bisa mendapatkan banyak hal ke depan, masa depan. Kita bukan hanya diberikan tanggung jawab hari ini untuk kita melakukan tugas tanggung jawab atau apa saja atau pekerjaan yang saya pernah sampaikan di minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bahwa kita semua pasti dipercayakan tanggung pekerjaan. Nah, bagaimana kita bisa mengelola pekerjaan yang ada, tanggung jawab ada untuk kami sebagai hamba Tuhan melayani secara full. Bagaimana supaya bisa mengelola pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, harus terus bertanya kepada firman Tuhan. Di sini kita perlu, di sini penting sekali, karena jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia akan bijak. Jadi nasihat itu sebenarnya penting sekali. Nah, bagaimana siapa yang kita harus datangi untuk bisa mendapatkan nasihat? Yang pertama, saudara, firman Tuhan. Yang pertama yang kita harus cari jalan, cari nasihat adalah firman Tuhan. Amin. Bagaimana tanggung jawab ini? Saya sudah dapat tanggung jawab ini. Saya dipercayakan di dunia usaha ini. Saya dipercayakan di dunia pendidikan di bagian ini. Nah, kita harus datangi firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini di dalam ayat Ibrani 4 ayat 12. Coba kita baca sama-sama di layar, ada firman Tuhan. 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Kita sama-sama 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, firman Tuhan adalah satu-satunya perkataan Tuhan yang dimana kita bisa mencari jalan keluar, kita bisa mendapatkan kepintaran, kita bisa mendapatkan kepandaian, kita bisa menjadi hati, menjadi bijak dari firman Tuhan. Saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bisa berbicara seperti ini. Pada awalnya saya tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu. Berdiri di depan saja saya sudah gemetar. Saya mau bicara dari mana dan akan berakhir di mana. Waktu awal saya dipercayakan berkhotbah, saya tidak tahu, karena waktu itu juga saya hanya modal datang persekutuan doa, karena saya setia dalam persekutuan doa. Saya taat melakukan setiap tugas. Akhirnya saya diangkat dan suatu saat saya dipercayakan oleh pemimpin saya berkhotbah. Dan waktu itu adalah sebuah sejarah yang pengalaman baru yang bagi saya, yang tidak dari sekolah Alkitab, tidak dari pernah di training di sekolah Alkitab, tapi dipercayakan berkhotbah. Dan saya berpikir bagaimana caranya, tapi hanya firman Tuhan yang bisa menolong saya, firman Tuhan yang bisa membantu saya, firman Tuhan yang bisa memberikan saya jalan untuk saya bisa mampu menyampaikan kebenaran firman pada waktu itu. Sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bisa bicara, bisa mengajar, dan bisa melakukan banyak hal tentang tugas tanggung jawab, karena satu ini firman Tuhan.
Firman Tuhan ini adalah petunjuk yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu bertanya kepada Tuhan, datang tanya firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini firman Tuhan Daud berapa? Di dalam Mazmur dikatakan bahwa renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena firman Tuhan itu adalah petunjuk terbaik dalam hidup kita. Dan di dalam Yosua ketika dipercayakan kepemimpinan untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan bangsa Israel, dia seorang muda yang tidak punya pengalaman. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa saat Yosua sampai 8, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Renungkan Taurat itu siang dan malam supaya kau berhasil dalam kepemimpinanmu, supaya kau berhasil dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan ini harus menjadi makanan kita setiap hari dalam hidup kita. Jangan lewati satu hari pun tanpa membaca firman Tuhan. Makanya kita di rumah tegas sekali buat anak-anak harus belajar firman. Belajar sesuatu dari dunia internet dan sebagainya bagus, tetapi firman Tuhan ini adalah suara Tuhan bagi kita. Dari Kejadian sampai Wahyu ada puluhan Alkitab, kitab itu banyak di dalam situ, banyak sekali hikmat Tuhan ada di sini. Banyak sekali kebenaran yang bisa membuat kita untuk berhasil dan sukses dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Apapun tanggung jawab, apapun pekerjaan, apapun usaha, apapun pelayanan yang kita percayakan kepada kita, firman Tuhan ini jadi petunjuk. Cari solusi dari firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam. Firman Allah hidup, kuat dan tajam, dan dia sanggup dikatakan situ menusuk amat dalam sampai merasakan jiwa dan roh. Jadi firman yang kita baca dan renungkan mengoreksi sampai ke dalam hati kita, Bapak Ibu. Kita orang tidak tahu hati saya, orang tidak tahu hati kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya hati. Tetapi ketika saya menyampaikan firman, bisa sampai di hati Bapak Ibu, bisa sampai kepada saya, karena firman Tuhan tajam, pedang bermata dua, artinya kita potong ke depan kanan, potong ke belakang juga kanan. Jadi saya yang ngomong firman juga, saya juga ditaplak untuk semakin belajar firman. Saya ngomong firman, berarti saya harus belajar firman, karena firman itu menegur dan menasihati saya. Jadi pertama yang kita harus cari, bagaimana kita mengelola tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Datang firman Tuhan. Tuhan, saya mau lakukan ini, saya mau kerjakan ini, atau saya dipercayakan dalam tanggung jawab ini. Atau anak-anak muda, suatu saat kamu dipercayakan di dunia usaha, pendidikan, pelayanan dan sebagainya, dunia politik mungkin dibawa ke sana. Firman harus menjadi otoritas tertinggi. Jangan sampai di gereja saja firman kita ngomong-ngomong, tetapi waktu masuk di dunia pendidikan, waktu masuk di dunia politik, pemerintahan, maka firman kita simpan. Jangan. Kita harus membawa warna dalam kehidupan kita. Firman harus menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, yang kita harus cari jalan keluar, atau ada usaha berkat, bahkan termasuk keuangan yang Tuhan percayakan buat kita. Kita harus konsultasi dengan pasangan. Jangan sampai kita melupakan yang ini. Firman Tuhan sudah kita cari, firman Tuhan sudah jadi solusi. Yang kedua adalah pasangan hidup bagi yang berkeluarga. Yang belum berkeluarga nanti ada di nomor 3, 4 dan selanjutnya. Ada, takut, semua ada. Nah, jadi baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan. Tidak baik manusia itu seorang diri, tapi Tuhan memberikan pasangan untuk bisa mengelola tanggung jawab yang ada. Tuhan memberikan pasangan kepada Adam supaya mereka kelola tanggung jawab yang Tuhan percayakan di Taman Eden. Supaya mereka sama-sama kerjasama, bagaimana mungkin bisa kerjasama dalam mengelola hewan-hewan, mengelola tanaman-tanaman, semua yang ada di Taman Eden, supaya mereka kerjasama di situ. Maka
tanggung jawab apa saja yang kita dapat. Konsultasi dengan firman Tuhan, setelah itu konsultasi dengan pasangan. Firman Tuhan apa? Dipersatukan untuk saling menolong, menjadi penolong. Berarti menolong dalam kesukaran, kesulitan, dalam hal apa baik tidak baik, harus saling menolong. Oke, nanti kita akan bahas ini untuk keluarga khusus. Kita lanjut, yang ketiga, kita cari solusi, kita cari nasihat dari siapa? Orang tua. Nah, anak-anak harus cari nasihat dari orang tua. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini yang kedua. Jadi orang tua bagi anak-anak muda, dengar, kamu mau lanjut sekolah di mana? Harus tanya, konsultasi dengan orang tua. Jangan sampai oh saya harus begini karena ikut teman, harus begini, harus tanya nasihat dari orang tua. Orang tua itu ditempatkan untuk bisa memberikan solusi bagi kita. Cari tahu bagaimana saya dipercayakan ini, saya dikasih tugas ini, kira-kira caranya bagaimana? Tanya pada orang tua. Bagaimana? Ada orang tua yang mungkin tidak sekolah, Bapak Ibu, dia tidak sekolah tapi anaknya sarjana semua. Cari jalan, coba tanya, kira-kira kuncinya apa sampai bapak ini tidak sekolah tapi anaknya bisa sarjana semua. Harus kita, mungkin dia belum bertobat, mungkin dia belum suka tidak berdoa, tapi ada hal-hal khusus tertentu yang kita bisa tanya dan bisa jadi berkat buat kita. Wih, bapak bukan tamatan dari pertanian, tapi kenapa sampai bisa berhasil terus di bagian di kebun? Kita cari solusi. Terus belajar. Jadi ada bagian masing-masing. Pelajari, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi suami, bapak, mama semua punya tanggung jawab. Ada situ tanya mereka bagaimana jalan. Mau lanjut sekolah di mana? Harus tanya. Mau bekerja atau mau lanjut, harus tanya Tuhan. Tanya orang tua supaya orang tua bisa berikan jalan. Yang keempat, orang benar. Kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang berikut, yang kita harus cari nasihat dari orang saleh, orang benar, atau orang yang di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Karena di sini dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik atau orang yang tidak takut Tuhan, orang yang membenci Tuhan. Jangan sampai kita cari solusi di sana. Kita sementara sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena kita mengalami hambatan dan tantangan. Kita cari di orang yang tidak tahu doa. Kemana ya? Wah, saya disuruh berdoa puasa terus. Tanya yang tidak berdoa ini. Itu sudah, saya bilang apa? Jangan doa, jangan puasa. Kau bilang, kau bisi itu lagi. Ini orang fasik pun cara kasih keluar jalan begini. Wih, kita pun gereja ada begini-begini. Nah, orang yang tidak tahu ibadah, tidak berdoa, dia tidak akan connect dengan firman dan dia akan kasih solusi sesuai dengan dia punya mau. Makanya di sini bilang, jangan ikuti nasihat orang fasik, orang tidak tahu berdoa, tidak tahu firman Tuhan, tidak tahu ibadah, tidak tahu menerima kebenaran firman Tuhan. Jangan cari solusi di situ. Artinya ada hal-hal tentu kita bisa dapatkan dari dia, tetapi untuk iman kita, untuk percaya dengan Tuhan, untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita harus cari pada orang-orang yang benar atau orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya dari sana kita bisa mendapatkan sesuatu. Karena itu kita harus berhati-hati dalam mencari solusi, jangan keluar mencari nasihat. Jangan sampai kita mencari nasihat di tempat yang salah, di kumpulan-kumpulan pencemooh, orang-orang tukang bagosip. Kita pergi atau kita punya masalah, maka hari itu kita akan menjadi bahan gosip buat dia, dan dia akan sebarkan di mana-mana. Karena kumpulan pencemooh, orang fasik dan orang berdosa. Jadi
kita harus cari nasihat pada orang-orang yang baik, orang-orang pintar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, yang berikut yang kelima, kita cari nasihat pada siapa? Banyak penasehat, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amsal 15 ayat 22. Ada penasehat banyak, ada orang-orang yang bisa memberikan solusi kepada kita. Kita harus cari nasihat. Orang-orang penulis-penulis buku itu juga bisa memberikan jalan, bisa memberikan nasihat pada kita. Kenapa dia bisa berhasil di dalam dunia ini? Kenapa dia bisa berhasil di dalam dunia usaha? Kenapa dia, kalau kita bertekun, bagaimana beternak ayam yang bagus dan bisa berhasil? Belajar pada orang yang punya kelebihan di situ. Kalau kita hanya kasih makan untuk makan buat 3 ekor ya bersama. Tapi kalau dalam bentuk banyak, nah harus belajar. Dalam bentuk jumlahnya sampai ratusan, sampai 200 ekor. Nah itu tidak, itu perlu ilmu khusus juga. Harus pelajari bagaimana dia bisa bertahan dan sebagainya dan bisa berhasil dan bisa menjadi berlipat ganda. Belajar dari orang-orang, belajar, minta, kita jangan malu kita dapat minta nasihat dari orang yang mungkin lebih berhasil dari kita. Nah, kita perlu belajar orang yang lebih pintar dari kita. Mungkin di Google juga kita perlu belajar di situ, tapi Google tidak pernah berdoa buat kita. Maka kita harus cari tahu solusi saja, tapi kita harus lihat ada penasihat-penasihat yang mungkin bisa menjadi contoh buat kita dalam hal apa saja, dalam mengelola tanggung jawab tugas, bahkan dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan, berkat pekerjaan keuangan rumah tangga yang Tuhan percayakan buat kita, bagaimana kita kelola dengan baik anak-anak yang Tuhan percayakan buat kita, bagaimana kita mengatur dengan baik. Kita harus belajar, minta nasihat dari orang. Mungkin ada nasihat-nasihat, masukan-masukan dari banyak orang yang menjadi dorongan, motivasi, hikmat untuk kita supaya kita semakin diberkaya dalam dunia pekerjaan, tugas tanggung jawab di mana kita dipercayakan. Ini sangat penting. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Kita perlu pimpinan, kita perlu orang yang bisa memimpin kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa berjalan dalam tugas tanggung jawab dan setiap berkat yang Tuhan percayakan, kita perlu orang untuk bisa mengarahkan kita. Bagaimana caranya? Dan karena itu akan menjadi hal yang terbaik buat kita, sehingga ketika orang lain mungkin bisa, ketika kita berhasil dan sukses, orang lain bisa mendapatkan pandangan dari kita. Kita bisa menjadi solusi, bisa memberikan jalan keluar bagi orang lain. Jadi penting sekali penasehat banyak, nasihat-nasihat yang membangun, menghibur, menguatkan, bukan nasihat yang menjatuhkan dan nasihat yang membawa kepada kehancuran. Nah, ini harus kita hindari. Penasehat banyak ini maksudnya penasehat yang mendorong kita. Waktu kita lemah dia bilang maju terus, waktu kita gagal dia bilang bangkit lagi, waktu kita susah dia bilang ayo tetap semangat, waktu kita sudah tidak punya apa-apa dia bilang percaya saja, percaya pada Tuhan dan terus melangkah, pasti Tuhan akan. Ini nasihat-nasihat yang baik, kata-kata motivasi yang mendorong kita. Mungkin kita bisa dapat dari orang lain, dapat dari teman, dapat dari pimpinan kita, dapat dari orang-orang yang mungkin Tuhan percayakan untuk menopang kita, membuat kita, mendorong kita untuk semakin maju di dalam Tuhan. Ini penting sekali, karena ada situasi-situasi tertentu yang kita merasa seperti tidak bisa maju lagi, kita merasa seperti tidak bisa lagi, kita merasa seperti semua orang meninggalkan kita, kita merasa seperti saya tidak mampu lagi, tidak kuat lagi melakukan, menangani setiap tanggung jawab ini. Tetapi ada penasihat-penasihat yang Tuhan utus buat kita untuk bisa menolong kita. Mintalah kepada mereka untuk memberikan solusi. Nasihat yang membangun, kalau nasihat yang membawa kehancuran, membawa perpecahan, membawa kekacauan dan sebagainya, kita harus hindari. Tapi nasihat yang maksudnya penasihat banyak, artinya penasihat yang membangun, menghibur, menguatkan, menopang kita terus maju, terus melangkah dalam Tuhan. Waktu kita jatuh dia tidak bilang ayo terus daripada mampus sudah kau di situ, mati sudah kau di situ. Nah, saya bilang tapi dia bilang ayo begini caranya, mari bangkit, karena ada masa depan. Sungguh Tuhan siapkan. Jadi penasihat yang baik itu harus kita perlu terima. Yang berikut, dari mana kita mendapatkan hikmat?
Yang keenam, hindari peramal nasib perantara orang mati dan ahli nujum. Nah, itu harus jangan sampai kita pergi cari nasihat. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, Imamat mencatat kok, jangan kita mencari jalan atau kepintaran pada orang mati, ahli nujum, orang pintar dan sebagainya, dukun-dukun, santet-santet. Jangan. Supaya berhasil maka harus buat ini. Supaya jualan, ada yang dulu bersaksi di sini, mampir dulu dia pernah pada bersaksi. Bapak jualannya harus berhasil, susah, taruh itu akar di bawah jualan. Pertama laku semua, tapi akhirnya bisa hancur. Nah, itu. Jadi itu perlu kita harus lihat. Dulu saya juga supaya saya orang jangan marah saya dikasih dukun bilang harus pakai obat ini. Jadi saya disuruh ambil beras ada beras 7 butir, lempar satu tanaman kecil sekali, pohonnya lebih kecil seperti ini, lempar dengan beras pada jam 5. Aduh, jam yang sudah mulai gemar nih. Ini dukun terbodoh saya. Sore pergi lempar 7 kali kena, cabut ambil akarnya, pakai, pasti berhasil dalam apa yang saya mau. Saya pergi lempar, tidak bayangkan dengan beras lempar yang kecil begini baru sudah sore. Ini memang kadang mau cari kesuksesan, tapi dukun memperbodoh saya waktu itu. Ternyata untuk berhasil dan sukses ada di dalam firman Tuhan. Waktu saya keluar dari kampung, bilang supaya jangan kena, supaya orang-orang jangan kena angin di kota, banyak orang jahat di sana. Ayo saya dibawa di dukun, ada keluarga saya dukun, dibawa kasih obat, kasih mandi, kasih minum, saya kasih mandi saya dengan air. Tapi sebelum kasih mandi dengan air, dia suruh saya berdoa. Doa apa yang? Doa. Saya berdoa. Setelah saya bertobat, ternyata setan juga pintar ya. Dia suruh saya pakai dukun, kasih mandi, kasih minum lagi dengan obat yang diambil akar-akar semua mata-mata. Tapi saya disuruh berdoa dulu. Dan itu hanya formalitas, doa Bapak kami terus lewat, karena yang penting ikut. Tapi akhirnya bukan di kota lebih baik lagi, malah lebih rusak. Di kampung minum hanya sedikit-sedikit, sampai di kota pergaulan tambah banyak lagi. Dan saya hancur, minum, mabuk, dan terparah waktu saya di kota. Saya peminum, rokok sampai saya punya tangan kuku 2 ini suatu saat jadi kuning. Saya heran sendiri kenapa saya punya kuku 2 saja kuning, karena ini yang gepe-gepe itu. Itu setiap hari saya lakukan ini. Tapi ketika Tuhan menjamah saya, semuanya berlalu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Dunia yang lama yang pakai obat-obatan, rambut saya yang panjang karena saya taruh obat di sini, saya taruh di dompet lagi, dikasih minum, dikasih mandi dan sebagainya, supaya saya bisa kuat dan sebagainya. Dan akhirnya semua bukan buat saya jadi baik, tapi jadi jahat. Karena cari ahli dinas ternama perantara orang mati dan ahli nujum, dukun-dukun, santet-santet. Suatu saat saya berada di suatu tempat, ada dia bilang begini, dia bilang, "Wih, tolong doakan, karena ada orang bilang begini, Bapak punya jualan ini kenapa tidak tahu laku-laku? Bapak punya jualan di rumah kenapa tidak laku-laku? Karena di belakangnya Bapak ini ada tebing, karena rumahnya betul-betul letak rumahnya di belakangnya ada bukit. Jadi dia gali-gali baru geser-geser baru bangun rumah. Dan memang ada bukit-bukit tinggi, lebih tinggi bahkan hampir sama dengan rumah, tinggi. Terus di depannya dia itu ada jalan, tapi di depan jalan itu ada kali, ada sungai. Maka ada orang datang bilang begini, ini karena kenapa kamu punya jualan tidak laku-laku? Kenapa kamu gagal? Karena berkat tertutup dengan itu, bukit yang di belakang dan berkat dibawa oleh sungai di depan. Wih, saya bilang begini, saya bilang tidak.
Biar di belakang ada bukit, di depan ada sungai. Tetapi kalau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir atas hidupmu. Jadi kadang orang kasih solusi yang aneh-aneh. Waktu saya layani seorang yang sakit parah, dia bilang begini, aduh Bapak doakan, karena kami harus butuh dana. Saya kira butuh dana untuk beli obat, tidak. Butuh dana untuk ganti jendela karena jendela tersalah. Butuh dana untuk ganti pintu. Saya lihat, kok tidak, kok pas. Ini kenapa pintu? Oh pintu ini, dia kalau orang muncul dari sana itu lampu bisa tembus. Dan ini yang buat berkat penyakit, masalah persoalan datang terus karena pintu tersalah. Mereka bergumul untuk mau dapat dana untuk sembuh atau mau bergumul untuk ganti ini pintu. Tambah lagi beban berat. Saya bilang, Bapak, kami adalah saksinya. Karena waktu itu kami tinggal di sebuah tempat sampai hari ini ada di situ. Bapak Ibu kalau di Gadai dan Preliu itu dulu kami tinggal di situ. Dan Bapak Ibu kalau muncul keluar dari kampung Preliu, itu kalau nyala motor kendaraan itu akan, kalau kita buka pintu tembus sampai di dapur. Kalau ada pintu sampai di dapur itu lurus terus, dan itu orang tidak mau tinggal di situ. Mereka bilang begini, wah ini rumah pintu tersalah, dan karena ini bikin kita ini tersalah. Saya bilang, saya dengar begitu. Di ini rumah istilahnya bagi orang bilang ini rumah tusuk sate. Dia lurus sebetulnya, ini pintu salah, semua letak salah, ini tinggal di sini berbahaya. Saya bilang kita doa, tumbang tangan, doa semua pintu, saya bilang tinggal situ, doa semua setan mau setan tusuk sate apa, kita berdoa supaya bukan kita pergi pelayanan orang kasih kita sate untuk kita bawa pulang dan makan. Saya omong begitu saja. Ternyata betul, kami tinggal di situ, banyak berkat, banyak orang bertobat, bahkan anak-anak muda berdatangan, ratusan anak muda bertobat, bahkan sampai hari ini ada yang buka gereja, ada yang buka pelayanan, ada yang diberkati Tuhan di tempat itu. Saksinya saudara Rizky yang ada di Kadumul bertobat di situ. Sekarang dia jadi hamba Tuhan, bertobat di situ. Berkat Tuhan datang, banyak jiwa dipulihkan di situ. Dan suatu saat kami berlayar di satu tempat, kami berdoa di satu tempat, ini ada acara pulang bawa sate. Saya bilang, dulu saya pernah omong bahwa ini orang bilang tusuk sate, sekarang kita makan sate toh. Mungkin mereka lupa, tapi saya masih ingat itu sampai hari ini karena saya ngomong. Jadi jangan dengar nasihat ada orang bilang begini dan saya jangan, kenapa kamu selalu gagal, selalu sakit, ini karena ini dan sebagainya, yang hanya membuat kita bimbang, ragu, kuat kita semuanya, menghancurkan hidup ini. Jadi jangan sampai anak-anak yang sudah mau tamat atau ini, jangan sampai ditanya buku yang sumati ini cucu mau lanjut mana jangan tanya buku sudah tidak ada lagi dia sumati. Dan khotbah bilang orang mati tidak ada hubungan lagi dengan orang hidup. Dalam hal apa saja kita harus berdoa. Anak-anak muda berdoa, cari sehat. Kenapa saya sudah begini, saya belum ada pesan saya. Kenapa saya cari nasihat dan pasti buat kita. Apa saja dunia usaha pun juga kita cari nasihat, cari penang, cari solusi. Dunia pelayanan pun kita cari penang, cari kenapa harus begini, kenapa bagaimana caranya, kita carikan solusi jalan keluar supaya kita bisa diarahkan, kita bisa jalan sesuai dengan apa itu mau. Silakan yang berikut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita mengelola ini, kita masuk di berkat keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kebenaran yang Alkitabiah mengenai pembelanjaan. Nah, kalau kita dipercayakan uang, saya percaya pasti kita dikasih uang. Yang pertama kita harus belajar untuk puas dulu. Yang penting, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi banyak orang hanya ambil ayat yang di bawah, segala perkara kutanggung di dalam, tapi
harus kita pasti mengalami yang di atas. Situasi-situasi yang tidak baik ada di situ. Berkecukupan, berkelimpahan, berkekurangan dalam hal kelaparan, kita pasti mengalami hal itu. Nah, Bapak Ibu, keuangan atau berkat yang Tuhan percayakan buat kita, kita harus merasa puas dulu. Jangan kita sampai ingin yang terlalu tinggi, akhirnya tidak mencapai itu, saudara. Dan banyak orang bisa stres, bahkan depresi, karena keinginan terlalu tinggi, karena tidak puas dengan apa yang dipercayakan atau diizinkan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita seperti sekarang kita alami, kita harus bersyukur dan kita jalani tanggung jawab apa saja yang Tuhan percayakan, usaha pekerjaan kita, karena masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Tuhan bisa buat perkara di dalam kehidupan kita. Kita pasti dibawa untuk bisa mengalami hal kelaparan, ketidakcukupan. Kita pasti alami, Bapak Ibu. Kita pasti alami hal kekurangan, merasa seperti berkurang. Kita harus bersyukur Tuhan. Saya bersyukur dari Tuhan. Suatu saat kita seperti berkelimpahan, kita pun harus bersyukur karena itulah berkat Tuhan. Karena suatu saat kita seperti jalan tertutup, kita harus berdoa, Tuhan, saya bersyukur dengan keadaan ini. Paulus bilang apa? Segala perkara ku tanggung dengan keadaan yang suka dan sulit yang ada, dengan kegagalan yang ada, dengan hal masalah, supaya kita, ayat yang terakhir bilang, segala perkara dapat ku tanggung, yang artinya semua kita datang kepada Tuhan dan Tuhan kita minta Tuhan yang beracara, Tuhan yang bertindak atas seluruh kehidupan kita. Bahkan dalam keuangan kita pun juga kita harus berdoa, kita harus puas dengan apa yang berkat yang Tuhan berikan. Dulu saya ditawarkan, Bapak Ibu, kalau saya tidak puas dengan pelayanan, saya akan memilih sebuah tempat yang bagus sekali menurut saya, karena saya sudah bisa khotbah, saya sudah bisa melakukan ini, dan di satu tempat, di tempat-tempat yang lain mungkin saya bisa mungkin uangnya mungkin lebih banyak di situ. Tapi kita belajar sesuai dengan belajar apa yang Tuhan percayakan. Sampai mengalami kekurangan, mengalami waktu sampai 10 tahun kita bergumul tidak ada air. Memang ada tempat yang lain ada air bagus, kita bisa memilih dari situ. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan kita di sini, sampai kita bertahan, Tuhan memberkati sampai ada air. Itu kan kita mau belajar, mau puas dengan apa yang ada. Waktu kita punya rumah baru kemarin beberapa hari lalu, FB kasih ingat, maka saya buat 57 itu perkara seperti itu. Kita harus puas. Saya dan istri saya kita harus puas. Memang istri saya punya keluarga, punya rumah bagus-bagus semua. Nah, dan waktu itu kita punya rumah seperti itu. Kita harus belajar puas dengan apa yang ada. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Karena Tuhan akan buat pulihkan banyak terjadi sampai kita bisa diberkati Tuhan. Itu semua kan belajar puas dengan apa yang ada. Kalau saya dan istri berpikir, aduh, kenapa kita melayani Tuhan kok rumah model begini, rumah begini, ini tidur setengah mati. Kita belajar puas dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan itu kesaksian hidup bagi kami, Bapak Ibu. Kami jalani itu. Saya sebagai anak, saya ini kalau dengan istri, saya orang kampung. Saya datang dari kampung yang tidak ada listrik, air susah, jalan setengah mati. Sampai hari ini aspal baru 1 kilo masuk sampai di rumah. Sampai hari ini. Tapi saya dibawa dalam situasi itu. Bagi saya mungkin saya bersyukur ya. Tapi bagi saya itu sebuah pergumulan bagi dia. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya sudah berdoa buat istri saya. Saya waktu itu masih muda, saya berdoa begini, Tuhan kasih saya istri yang makan apa saja sesuai dengan yang Tuhan siapkan, naik apa saja yang Tuhan sediakan, tidur di mana saja yang Tuhan siapkan. Itu doa saya waktu saya masih muda. Belajar untuk tidak mengingini milik orang lain. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya, laki-laki atau hambanya, perempuan atau ibunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mungkin ada orang-orang sesama kita yang mungkin punya lebih dari kita bersyukur. Paulus kalau tidak izinkan untuk mengalami kekurangan, kelaparan, penderitaan, dia tidak akan bersaksi
dia tidak dapat berkhotbah bahwa saya pernah alami penderitaan, saya pernah alami banyak hal kekurangan sebanyak. Tidak, malah dia sampai dia berkata, segala perkara ku tanggung dengan dia. Ketika dia dalam berkekurangan, ketika dia di dalam situasi yang terbatas, dia berapa? Segala perkara dapat ku tanggung dengan dia yang memberikan jalan bagi. Silakan. Tidak menentukan pembelanjaan kita dengan membandingkan dengan pembelanjaan orang lain, dan waspadalah terhadap pengaruh iklan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menyatakan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menentukan pembelanjaan kita dengan pembelanjaan orang lain. Kalau orang lain punya penghasilan 10 juta, dia akan belanja mungkin lebih banyak dari kita. Kita punya penghasilan mungkin 1 juta, 2 juta, kita harus puas dengan pembelanjaan itu. Jangan kita berpikir kenapa dia harus begini, kenapa dia keluar dari toko, tangan sebelah ada kantung, sebelah kantung, anak-anaknya semua pegang kantung habis semua, sedangkan saya hanya 1 kantung saja. Aduh kasihan. Dan kita cari tempat yang orang tidak lihat. Jangan santai saja, mungkin kita pergi tidak jadi beli, keluar kayak jalan kosong, tidak masalah. Amin. Karena banyak orang. Jadi jangan kita menentukan pembelanjaan kita, keuangan yang Tuhan percayakan supaya sama dengan orang lain. Kita akan tersiksa, bahkan depresi, bahkan banyak orang bisa gantung diri mati karena hanya mau ingin seperti orang lain. Ini kita perlu, dan kita perlu kalau kita lama kita suarakan di keluarga kita, suarakan di anak-anak kita, suarakan di keluarga kita, supaya jangan sampai ada orang yang bisa mati karena persoalan ini, Bapak, tidak bisa mengatasi. Hanya mau seperti orang pedagang, dia juga begitu. Orang lain pakai apa, dia juga begitu. Sampai tidak mencapai itu, maka akhirnya dia pergi operasi, dan siap nama semuanya di operasi, hanya pinjam untuk mau sama dengan orang lain. Jangan. Kalau Tuhan izinkan kita mampu, karena nanti saya akan bahas suatu saat saya akan bahas bagaimana kita berhutang dan kita bisa mengatasi dan kita bisa bebas dari situ. Ada caranya. Tapi dari sini Bapak Ibu, karena itu kita harus lihat, belajar jangan sampai kita mau sama dengan serupa dengan dunia lain. Dunia apalagi kita mau dengan dunia artis itu mereka harus begini, mereka begini, tangannya tidak begini, walau dia akan kasih lurus, hidungnya tidak mancung, dia harus mancung lagi. Nah, makanya Michael Jackson itu tidak puas dengan dirinya, dia lebih hitam dari saya, dia hitam keriting lebih keriting dari saya, tapi kenapa sampai dia pun hidung mancung, kenapa waktu masih hidup dia pun hidung mancung, rambutnya dan dia punya badan, karena operasi plastik. Nah, operasi plastik akhirnya harus doping dengan obat ini, doping dengan ini, dan dia tidak tenang suatu saat karena dosis obat terlalu tinggi, maka berubah dan mati. Kenapa? Tidak puas dengan diri. Kalau kita diciptakan model seperti saya, ya bersyukur. Bersyukur. Karena firman Tuhan apa? Ada firman begini. Karena engkau berharga dan mulia di mataku. Amin. Kalau kita diciptakan telinga seperti saya, mata seperti saya, rambut seperti ini, bersyukur. Saya tidak akan berusaha supaya jadi seperti Lius. Sampai saya mati tidak akan jadi seperti dia. Mau bentuk berarti tidak bisa dan akan jadi masalah. Bisa. Karena Lius wajah berbeda dengan saya, usahakan untuk sampai dia tidak akan mungkin jadi. Karena Tuhan jadikan kita unik dalam hidup kita. Amin. Kita berharga dan mulia. Jadi dalam segala hal kita dipercayakan keuangan. Berapa banyak uang yang kita dipercayakan? Bersyukur. Mungkin orang lain dipercayakan dia, bersyukur karena itu bagian yang Tuhan percaya sama dia, atau mungkin bagian usahanya dia, penghasilannya dia, seperti itu bersyukur. Kalau kita hanya makan dengan sayur, dengan tahukah? Bersyukur karena itulah yang kita bisa mampu. Dan mungkin suatu saat sekali-sekali baru kita makan daging, ya bersyukurlah. Jangan sampai makan ayam terus, akhirnya lama-lama sakit mulai masuk. Makan sakit ini, ya bisa saja terjadi. Makanya saya bilang karena dengan tema kita ini semakin tahun kita tambah umur. Ini nanti lama 2 tahun masih umur muda 20-an,
itu tidak sama lagi dengan sekarang. Kalau saya masih umur 20-an, waktu makan sampai tambah-tambah, makan enak daging. Sekarang saya harus rem. Walaupun saya bisa beli itu daging, saya harus rem. Mungkin anak-anak yang ini, saya biar makan nasi dengan sayur sedikit atau kadang sudah tidak ada, saya makan nasi kosong. Saya bersyukur, saya nikmati daripada saya pusing-pusing. Saya makan daging babi, daging sapi, daging. Akhirnya mulai masuk asam urat, mulai masuk kolesterol, mulai masuk darah tinggi. Sudah darah tinggi, makan lagi. Akhirnya lama-lama maka banyak yang mati karena itu. Jadi bersyukur kita menikmati berkat Tuhan, belanja makan sesuai dengan kemampuan kita. Bersyukur Bapak Ibu, karena ini kita tidak menentukan pembelanjaan kita dengan pembelanjaan orang lain. Karena ini penting sekali supaya anak-anak muda suatu saat engkau diberkati keuangan, engkau kerja dan engkau punya banyak uang, jangan menentukan pembelanjaanmu dengan pembelanjaan orang lain. Kalau orang lain belanja mungkin banyak, kita harus belanja sesuai dengan yang Tuhan mau, karena kita sudah punya alokasi masing-masing dan yang Tuhan percayakan buat kita. Ya, silakan yang terakhir dari yang masih ada doa. Hidup sederhana dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Jadi hidup sederhana Bapak Ibu, artinya kita jangan sampai melewati garis Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan hidup kasih kita sekian, makanya kadang kalau tempelnya mobil kita, ya suatu saat saya bawa mobil orang, wih tempel ini, wah, tapi saya bersyukur, saya bilang terima kasih. Kalau saya tidak puas dengan itu, pasti bisa jadi beban berat. Wah ini kampung oto ini sebentar sudah tolak lagi, sudah ini, dan stres dan itu, maka pasti terganggu dalam pelayanan, pasti akan terganggu dalam siap firman. Pasti akan terganggu, tapi saya tidak mau. Saya bersyukur dengan apa yang ada, bersyukur dengan mungkin lama jalan-jalan sampai dia stop di mana karena dia terganggu. Ya, bersyukur, nanti kita berdoa supaya dia bisa ini. Karena apa? Karena itu bisa membuat kita supaya kita jangan sampai hidup lebih dari yang Tuhan izinkan buat kita. Nah ini, dan orang mau hidup di bawah, di atas yang Tuhan tetapkan, nah akan jalannya lain lagi. Dia akan dapatkan bisa dapatkan, tetapi dengan jalan-jalan yang tidak benar, dan akhirnya bisa hancur dari kehidupan. Lanjut, jika mempunyai kebutuhan ekonomi secara khusus, hendaklah dibawa di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu, ini sangat penting buat kita sebagai komunitas dalam jemaat dan gereja. Siap kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Ini Paulus bahas buat jemaat Tuhan supaya hidup dalam satu kesatuan komunitas yang saling membangun. Jemaat mula-mula, Bapak Ibu baca di jemaat mula-mula, itu jemaat mula-mula itu mereka punya kehidupan dalam ibadah, di dalam keseharian itu seperti mereka adalah kelompok yang sangat ekstrim pada saat itu, dan orang-orang berpikir orang-orang ini seperti sudah ada di surga karena mereka menghidupi betul-betul firman. Mereka punya doa, itu doanya yang malam doanya, mereka punya kesaksian, mereka punya pembicaraan penginjilan dari tempat lain, mereka buang ke tempat lain. Mereka bukan hanya pergi hanya sembunyi dari orang jahat, tapi mereka menjadikan tempat itu adalah tempat pelayanan, tempat untuk memberitakan firman, tempat untuk menyaksikan firman. Dan itulah kehidupan yang harus kita alami di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada kebutuhan-kebutuhan dalam kita, saling kita doakan satu dan lain. Bapak Ibu bisa bawa dalam kita punya waktu doa. Makanya kita ada waktu doa jemaat itu setiap hari Jumat itu bisa dibukakan situ, kita didoakan. Ada kita punya grup juga, punya grup sendiri. Bisa disampaikan atau kita punya nomor. Bisa Bapak Ibu sampaikan, kita saling doakan. Oh saya butuh ini, saya minta ini, doakan
doakan, saya kami ada di sini siap untuk bisa mencari saluran berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Kita semua dipertemukan ini supaya kita saling menolong satu dengan lain, kita saling menolong, saling mendoakan, bisa jalan, kasih jalan keluar. Ini caranya bagaimana sampai saya harus begini, saya harus lakukan ini. Kita saling mendukung, saling menopang untuk bisa semakin kuat. Mungkin ada yang kekurangan, kita doakan, sama-sama doakan. Oh ini orang punya kekurangan, doakan dia. Mungkin kita hanya bisa punya waktu untuk berdoa, doakan. Karena itu sangat penting buat kita saling menemukan, saling membawa dalam tubuh Kristus. Inilah yang penting buat kita, saling mendukung, saling menopang, saling membantu satu dengan lain. Jika ada yang punya kekurangan, ada punya kelemahan, saling menguatkan satu dengan saling mendukung supaya kita semakin maju dalam Tuhan. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu harus terus maju dalam Tuhan. Ada pergumulan hidup. Dan yang ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, kita terus doakan, kita terus lakukan dalam dunia pelayanan kami juga Bapak Ibu. Kami makanya Paulus bilang apa? Doakanlah kami supaya Tuhan buka jalan untuk pelayanan ini semakin menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu, kita doakan, kami doakan Bapak Ibu. Bapak Ibu doakanlah kami supaya kami bisa terus maju, kami terus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita untuk Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Kalau kita bisa buat pekerjaan, kita bisa buat pelayanan, kita bisa buat itu semua karena Tuhan. Kita tidak punya uang banyak, tapi kita berdoa. Tuhan pasti membawa kita untuk kita semakin maju dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bukan, kita punya kebutuhan dalam jemaat, kebutuhan dalam keluarga, kebutuhan di dalam pekerjaan kita. Kita bawa kepada Tuhan, ada pergumulan, datang, doakan, kita doakan kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Yang terakhir, membuat perencanaan ini penting sekali. Buat perencanaan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam dunia mengelola keuangan apapun, buatlah perencanaan. Jangan sampai tidak buat perencanaan tiba-tiba dan akhirnya kacau balau semua apa yang kita sudah lakukan. Buat perencanaan. Ada pelayanan Paulus yang harus direncanakan, ada pelayanannya juga yang spontan. Waktu mereka berdoa, waktu doa puasa bisa Rasul, saat berdoa Roh Kudus bicara langsung pergi. Itu pelayanan spontan. Tapi ada yang mereka sudah rencanakan. Nah itu pelayanan, itu orang berjalan dalam roh begitu. Dan kita dalam dunia usaha juga begitu. Kita buat perencanaan, saya mau usaha ini, saya mau kerja ini, saya mau buat ini. Di sekolah itu pasti begitu, buat perencanaan sebelum mengajar. Tidak mungkin masuk tiba-tiba langsung yuk ini, harus ada perencanaan, ada rencana pembelajaran. Nah, itu ada memang semua. Jadi dalam keuangan juga begitu, buat perencanaan. Kita harus apa yang kita harus belanjakan. Jangan sampai semua di sini akhirnya order tidak ada. Suruh kalau orang tidak ada, harus sikat gigi dengan garam. Karena apa? Tidak punya perencanaan. Yang setiap bulan yang harus ini itu yang pokoknya buat perencanaan. Jangan tiba-tiba nanti kalau tidak ada orang baru berdoa dalam roh, sikat saja dalam roh. Kalau tidak bisa, harus buat perencanaan dalam pembelanjaan, perencanaan dalam pelayanan, perencanaan dalam apa saja. Kita buat perencanaan supaya kita jalan teratur dalam kehidupan kita, supaya kita pelayanan kita, pekerjaan kita berjalan sesuai, saling mendukung satu dengan yang lain, saling menopang, kita melangkah bersama supaya kita terus maju. Ketika kita melayani hati yang tulus Bapak Ibu, jangan pikir uang itu pasti akan datang. Tuhan akan perintahkan. Yang penting kita mau dulu, kita mau jalan dulu, kita mau kerja dulu, kita mau arah jalan dulu. Kalau kita jalan, maka Tuhan akan perintahkan. Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Ayo turun. LPA yang dulu kita tidak tahu mereka, tapi mereka mau membuat, bahkan mereka membuat pelatihan. Mungkin beberapa bulan kemudian lagi mereka membuat pemudian lagi, mereka membuat ini. Mau percaya untuk kita bisa kerjakan semua. Ada yang melakukan semua, banyak hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Yang penting kita kerja dengan tulus, ikhlas untuk bisa menjadi sebuah berkat buat pekerjaan Tuhan. Jadi ini yang penting sekali buat kita. Jadi buatlah perencanaan, memakai sebuah rencana untuk dalam hal, bukan hanya dalam hal kelola uang saja Bapak Ibu. Memang pelajaran ini sebenarnya saya bagi untuk khusus aktif. Ini mengelola sebuah hidup rumah tangga kita. Kalau buat perencanaan, kita berdoa, kita rencana buat apa.
Dalam orang sampai berumah tangga itu buat perencanaan, harus buat perencanaan kapan saya harus menikah, kapan saya harus buat. Nah, anak-anak muda dong terus buat perencanaan, saya sekolah di mana, saya akan kerja apa, berjuang sekarang supaya kita tidak salah melangkah, tapi kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, ini kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengelola tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita, dan kita mengendalikan pembelajaran kita supaya jangan sampai kita bisa tidak berjalan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kenapa saya sampaikan hal ini penting sekali bagi kita semua? Karena ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita kerjakan, kita doakan, kita melangkah. Kita punya kerinduan setiap tahun kita mau kasih makan orang lapas itu bulan Desember dan hari Paskah. Bulan Desember barang kita sudah lakukan, hari Paskah ini juga kita akan lakukan. Dan puji Tuhan, berkat Tuhan sudah siapkan minggu depan, sebenarnya minggu libur, 2 minggu depan kita akan kasih makan orang-orang di lapas. Karena Tuhan sudah siapkan, ada berkat Tuhan, ada teman kita jalani, Tuhan menyediakan bagi kita supaya kita bisa jadi seluar berkat buat banyak orang. Untuk kita membawa hanya kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini yang Tuhan mau, ini Tuhan rindukan bagi kita semua. Tuhan yang mengelola, Tuhan yang mempercayakan banyak sekali pekerjaan Tuhan, dan itu semua karena hubungan dengan Tuhan. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan bawa kita untuk bisa memperhatikan kawan mendoa, artinya semua tanggung jawab itu harus kita kenal. Setiap tanggung jawab kita apa, karunia kita apa, belajar. Makanya itu hari saya pernah ajar Bapak Ibu tentang bagaimana karunia. Coba kerjakan terus semua bentuk pelayanan. Saat Bapak Ibu masuk saja, nanti akan muncul Bapak Ibu panggilan itu di mana, akan muncul. Dulu saya ikut, pilih saya orangnya, saya pikir saya penginjil, saya gak masuk di dunia penginjilan, saya kesini kesana. Ternyata Tuhan panggil saya jadi gembala. Setelah saya sudah menginjil sampai di mana-mana, sampai di daerah mana, ternyata bukan bagian di situ. Ternyata Tuhan bilang, kamu ini ada gembala dan mengajar. Dan puji Tuhan, Tuhan percaya. Minggu depan ini mulai besok saya akan mengajar di satu sekolah kita di Toraja dengan online 1 minggu. Setiap tahun mereka percayakan saya untuk mengajar, dan saya minta untuk mengajar tentang Alkitab, bagaimana pelajari Alkitab secara praktis. Jadi mulai besok mungkin saya melakukan libur, saya akan pakai untuk mengajar di sekolah 1 minggu untuk bisa memberkati. Dan itu bagian saya bersyukur, karena saya bagian saya, dan saya meminta mengajar 1 minggu, 2 minggu, saya siapkan itu bagian saya. Kalau dengan istri saya, kalau pimpin injil ditolak, itu istri saya pembagian. Pokoknya dia mau pergi menginjil pasti kepala sakit, nah pergi, ya harus pergi, itu dia pembagian. Tapi saya pembagian mengajar, jadi saya harus arahkan. Makanya saya buat tugas saya buat pengajaran semua, dan terarah, dan Bapak Ibu ikuti saja apa yang saya bisa ini. Dan itu pelajaran-pelajaran yang Tuhan mau untuk bisa kita bagikan, dan itu yang Tuhan mau. Jadi ya Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau buat kita semua. Mari kita datang pada Tuhan.